Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, kalian jawabnya apa? Kalau sudah Ibu menyapa seperti itu, jawabnya apa kalian? Bisa enggak kalian mengikuti apa yang Ibu sapa? Ya, yang terakhir Ibu bilang selamat pagi. Kalau Ibu menyapa, kalian harus menjawab. Kenapa Ibu mengucapkan salam seperti ini tadi? Dengar baik-baik ya, supaya mengajarkan kalian itu ya bisa menghargai dari perbedaan suku, agama, latar belakang itu. Kalian bisa menghargai perbedaan, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras. Kalian bisa menerima dari masing-masing perbedaan itu. Contoh nih, seperti Ibu nih apa? Suku Dayak. Terus kalian suku apa lo? Siati suku apa? Kayaknya rata-rata nih, kayaknya ada Sulawesinya ini, campuran juga ini. Siati nih, campuran Sulawesi. Ya, terus ada campuran Banjarnya juga. Nah, pada saat Ibu menyapa kalian, atau kalian suku Batak nih, Ibu menyapa, Horas, bilang Ibu. Terus apakah kalian harus marah? Nggak boleh Ibu mengucapkan seperti itu. Ya karena Ibu mencintai perbedaan itu. Mencintai perbedaan suku itu, makanya Ibu mengucapkan kata-kata misal Horas. Gitu, sama juga. Kalau Ibu masuk ke daerah-daerah wilayah, misalkan Kalimantan Tengah, di sana sedang mengadakan upacara adat istiadat, acara mereka di sana dengan kesenian-kesenian daerah, dengan menggunakan baju-baju adat mereka. Lalu pada saat Ibu datang berkunjung ke sana, memasuki wilayah area upacara mereka, apakah Ibu nggak boleh menggunakan baju mereka, baju adat mereka? Gitu. Apakah Tuhan marah dengan kita yang seperti itu? Ya enggak lah. Tuhan itu kan sangat menghargai keunikan setiap kita manusia itu, perbedaan itu. Itu namanya toleransi. Menghargai kita, adat budaya mereka di sana. Ya menggunakanlah kita baju mereka. Selama itu tidak melanggar aturan dan perintah Tuhan. Makanya kenapa Ibu mengajari kalian untuk kalian bisa menghargai itu perbedaan, supaya kalian itu tidak menjadi orang yang menutup diri. Menutup diri itu menjadi orang yang tidak mau bergaul dengan siapapun. Ya, kita boleh bergaul dengan siapapun selama itu masih berada di dalam koridornya Tuhan. Ya, tidak menyalahi aturannya Tuhan. Paham, Ti? Ya, paham. Ngerti. Nah, kalian dengar baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Karena nanti Ibu akan banyak bertanya dari masing-masing kalian. Apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa nangkap enggak? Bisa mencerna enggak? Bisa memahami enggak apa yang Ibu sampaikan? Pada saat dengar baik-baik ya. Gitu. Pada saat Ibu menyampaikan, jangan semacam membuang mutiara yang berharga. Pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada kalian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pada saat ditanya, lain yang dijawab. Itu artinya membuang mutiara yang berharga. Seperti mutiara itu kan pesan dari Tuhan disampaikan, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya kan? Harus didengar supaya apa? Supaya ada pembaharuan, ada perubahan di dalam hidup kalian. Ya, kalian bangkit, kalian keluar dari kesalahan di masa lalu. Punya masa lalu yang banyak nih kita, berbagai-bagai macam. Kita bisa keluar dari situasi-situasi itu. Berubah, pembaharuan hati yang baru, roh yang baru, paradigma, cara berpikir. Itu jadi yang baru, jadi berubah. Kalau Ibu lagi menyampaikan sesuatu, lagi berbicara, itu ya. Kita belajar menghargai orang lain yang lagi berbicara. Jangan sibuk misal otak-atik HP.
sibuk mata kemana-mana pandangannya, sibuk metik-metik sampah yang ada di meja, di lantai, gitu. Jadi pandangannya nggak fokus, ya. Setiap kali orang berbicara, kita berhadapan dengan siapapun, dengan lawan bicara kita, pandangan dan tatapan itu harus fokus. Nah, supaya pesan dari Tuhan yang disampaikan itu tertancap di dalam hati kalian yang paling dalam, di dalam batin kalian itu tertanam, sehingga itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kalian itu. Jangan seperti orang menanam benih nih di pinggir jalan, ya benih apa sajalah. Contoh, mau pengen buah mangga nih, lalu kalian tanamlah biji mangga itu, tapi kalian tanam di pinggir jalan. Apakah benih mangga itu bisa bertumbuh, berakar yang kuat, sehingga menghasilkan buah yang lebat? Ketika benih mangga itu kalian tabur, kalian tanam di pinggir jalan, ya enggak lah, enggak bertumbuh. Bertumbuh aja tidak, apalagi berakar. Enggak sempat berakar, enggak sempat berbuah lebat. Karena apa? Keburu benih itu dimakan burung. Ya kan? Saat benih itu dimakan burung atau diinjak-injak orang, berarti kan tidak sempat bertumbuh benih mangga itu. Demikian juga kalau benih itu kalian tanam, kalian tabur di tempat yang berbatu-batuan, itu kan tidak ada air, tidak ada tanah nih. Misal akan sempat bibit mangga itu bertumbuh karena tidak ada air, tidak ada tanah. Hanya di batu-batu yang kalian tabur benih. Demikian juga kalau kalian tabur benih mangga itu, nggak akan menghasilkan saat kalian tabur di semak yang berduri. Paham kalian? Nah, ditabur bibit mangga itu di semak yang berduri. Yang berduri itu gimana sih? Di semak-semak yang berduri, terhimpit dengan duri itu, ya juga nggak akan bertumbuh bibit itu. Mati, layu, kering. Nah, terus yang terakhir nih, ini kan ada 4 jenis tanah. Yang terakhir itu di tanah yang baik, di tanah yang subur. Kalau kalian menanam bibit mangga di tanah yang baik atau di tanah yang subur, itu pasti sudah dijamin dan pasti dia bertumbuh, bahkan berakar yang kuat, sampai dia menghasilkan buah. Demikian juga jenis hati manusia, jenis hati kalian ini. Kalian kategori jenis hati yang mana dari empat perumpamaan ini tadi, sehingga itu menjadi tumbuh, berakar yang kuat dan berbuah-buah yang lebat. Buahnya kalian hasilkan dan orang lain pun bisa menghasilkan buah itu di saat kalian benar-benar mau meresponi, ambil keputusan. Oh, aku mau, aku pasti bisa. Yang Tuhan cari itu yang aku mau. Bukan yang Tuhan cari orang yang hebat, orang yang pintar, yang sudah mengerti seolah-olah keseluruhannya, namun sesungguhnya tidak mengalami pembaharuan itu. Yang Tuhan cari, aku mau, bilang Tuhan, berubah. Aku mau meninggalkan kehidupan lamaku. Aku mau belajar dari setiap kesalahanku yang lalu-lalu. Bangkit, maju, melangkah ke depan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, ketika kita memiliki respon hati yang sungguh-sungguh mau berjuang, komitmen itu tadi, makanya Tuhan suka dengan jenis hati yang seperti itu, yang Tuhan cari. Sehingga kalian bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kalian untuk kalian mampu dan kalian memiliki kuasa dimampukan itu. Untuk kalian bisa keluar dari zona, dari kehidupan, dari kesalahan kalian itu. Itu maksud Tuhan tuh seperti itu, pesannya itu. Ya. Sehingga buah-buahnya terlihat. Contoh. Ya. Kalian ini tadi yang mungkin di pemandangan manusia, orang najis, orang gembel, pengemis, hidup kalian. Jadi setiap kita ini nih, di antara kalian nih yang duduk, sama-sama duduk di sini, ya,
sama-sama mendengar apa yang ibu sampaikan. Bisa terlihat perubahan kalian itu cepat lambatnya itu, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Selain itu juga kan Tuhan melihat hati kalian. Mau cepat respon. Tuhan tahu hati kalian di antara kalian yang ada di depan ibu ini, apa yang ibu sampaikan ini, mengalami perubahan. Tapi kalau kita bebal, bertahun-tahun lamanya nggak ada mengalami perubahan dari satu judul. Contoh nih. Kenapa ibu selalu memberitahu contoh kepada kalian itu? Ya, Tuhan tuh lebih suka belajar dari hal yang sederhana, dari hal yang terkecil lebih dulu itu. Yang penting semuanya itu dikerjakan seperti untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, langkah apapun yang kita lakukan itu, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Walaupun kita di tengah keramaian pun, di pasar pun, dimanapun, di tengah banyak orang pun, apa yang dilakukan itu seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Dimengerti oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Orang awam pun mengerti, yang tua muda pun mengerti. Orang punya pendidikan maupun tidak punya pendidikan juga memahami apa yang kita sampaikan. Menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Contoh, kalau ibu sering bilang, setiap kali masuk kamar mandi, jangan buang-buang air berjam-jam di kamar mandi itu. Kalau nggak ditegur ibu, ngapain di situ? Kenapa lama sekali? Nggak berhenti. Nunggu ibu berbicara dulu, baru bergerak. Ya, kayak macam kambing atau kerbau itu, lihat kayak membajak di sawah itu kan? Kalau nggak dipukul pantatnya dulu, dia nggak bergerak. Jadi kita jangan seperti itu. Seperti binatang-binatang itu, gitu loh. Kita ini kan manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan ciptakan loh, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ya kita harus ikuti apa yang Tuhan mau itu. Kalau dikasih tahu, diberitahu, masuk kamar mandi itu jangan buang-buang air, satu bak dibuang air. Ditegur baru berhenti. Cuci piring demikian, buang-buang air. Sudah diajar cara cuci piring yang baik itu seperti apa. Mandi yang baik, menggunakan banyu yang baik itu seperti apa. Sudah semua diajarkan oleh ibu, diberitahu. Jadi jangan judulnya diulang-ulang besok-besok, diberitahu terus oleh ibu. Itu bebal. Jenis hati nanti kategori yang orang menanam bibit tadi di pinggir jalan lalunya. Benih itu dipatuk burung, tidak bertumbuh, tidak sempat bertumbuh. Ya, jangan seperti itu. Biar milikilah hati kita, hati yang baik, hati yang subur.